Halo, semangat pagi Mockletters. Selamat datang di channel yang berisi semua informasi dan tutorial tentang dunia IT. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe untuk mendukung kami membuat video menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita masuk ke video pertama mengenai cybersecurity fundamental. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai materi yang akan kita pelajari di bagian pertama ini. Yang pertama adalah core security principles atau prinsip dasar dari keamanan itu sendiri. Yang kedua adalah keamanan secara fisik atau physical security. Dan yang ketiga, security internet atau keamanan cara penggunaan internet. Lalu yang keempat adalah wireless security atau keamanan perangkat-perangkat wireless. Untuk memudahkan pembelajaran mengenai materi-materi di bagian pertama ini, maka video akan saya bagi sesuai dengan topik masing-masing agar mudah diikuti dan difahami. Oke, kita langsung masuk saja ke topik yang pertama, yaitu Core Security Principles. Core Security Principles atau prinsip-prinsip dasar keamanan adalah menjamin data tidak mengalami perubahan selama pengiriman dan data tersebut hanya dapat diakses oleh orang-orang yang mempunyai hak terhadap data tersebut. Lalu menjamin data tersebut dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Itu merupakan prinsip dasar keamanan. Prinsip dasar keamanan di dalam dunia cyber sendiri dinyatakan dalam bentuk segitiga CIA atau CIA Triangle, di mana C-nya adalah confidentiality atau kerahasiaan, I-nya adalah integrity atau integritas, dan A-nya adalah availability atau ketersediaan. Kita langsung belajar mengenai segitiga triangle ini dari yang pertama, yaitu confidentiality atau kerahasiaan. Kerahasiaan sendiri adalah suatu cara untuk menjaga keamanan sistem dan data dari orang yang tidak mempunyai izin atau hak akses. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah membuat kontrol yang ketat atas izin atau hak akses yang dimiliki masing-masing orang. Lalu yang kedua adalah membuat autentikasi yang kuat seperti penggabungan antara password dan juga PIN. Yang ketiga adalah mengenkripsi data-data kita. Jangan sampai data itu dapat dibaca oleh orang yang tidak berhak atau tidak mempunyai izin. Tingkat kerahasiaan sendiri diklasifikasikan menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama adalah untuk penggunaan internal, lalu rahasia, yang ketiga adalah hak istimewa, dan yang keempat adalah sangat rahasia. Kita masuk ke integrity atau integritas. Integritas memastikan data yang dikirim dan diterima akurat dan valid. Artinya, selama pengiriman data tidak terjadi perubahan apapun dengan cara melakukan proteksi terhadap data tersebut agar tidak terjadi perubahan-perubahan yang tidak sah. Contohnya, kita mengirimkan data A ke si B, tentu si B harus menerima data A tersebut, sama seperti data yang dikirim. Proses ini dinamakan dengan accounting, atau sebagian orang menyebutnya auditing. Ide dasarnya adalah melacak siapa yang menggunakan data tersebut dan waktu penggunaan data tersebut. Kita masuk ke availability atau ketersediaan. Availability
memastikan data dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Ketersediaan mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan data agar tetap menjamin ketersediaan sekalipun terjadi yang namanya pencurian data, lalu bencana alam, maupun kerusakan perangkat. Lalu bagaimana caranya menjaga ketersediaan tersebut? Yang pertama, user dapat melakukan redundancy terhadap data tersebut. Lalu melakukan backup server, dan yang terakhir bisa melakukan hard disk mirroring. Threat atau ancaman adalah segala kemungkinan data atau sistem dikompromikan atau diserang oleh pihak lain. Pihak lain di sini bisa berasal dari internal maupun pihak eksternal. Contohnya ancaman yang mungkin terjadi pada aplikasi dan network kita. Bila secara segitiga CIA, aplikasi kita maupun network kita ini dinyatakan fail, maka aplikasi maupun jaringan kita atau sistem kita dinyatakan vulnerability atau rentan terhadap serangan. Maka akan terjadi risiko-risiko atau kemungkinan ancaman yang akan menjadi kenyataan. Dan tentu ini akan menghasilkan dampak yang perlu ditentukan terhadap sistem itu sendiri, yaitu reaksi yang mungkin terjadi terhadap dampak risiko yang terjadi. Reaksi di sini ada 4. Yang pertama, avoidance, atau kita tidak melakukan tindakan apapun terhadap dampak yang terjadi, mungkin karena dianggap dampaknya kecil dan tidak terlalu mengganggu sistem. Lalu yang kedua, acceptance, artinya kita menerima adanya risiko itu, mengakui adanya risiko tersebut, tapi kita tidak melakukan tindakan apapun. Yang keempat adalah mitigation. Kita sudah melakukan yang namanya perbaikan-perbaikan terhadap sistem untuk mengurangi dampak atau risiko. Nah, sisa risiko yang ada itu disebut dengan residual risk. Yang keempat adalah kita melakukan yang namanya transfers atau berbagi beban risiko. Risk register atau daftar risiko adalah suatu cara memastikan sistem kita menghadapi lebih sedikit kemungkinan risiko yang akan terjadi. Artinya, kita melakukan risk register itu untuk mengetahui risiko-risiko mana saja yang mempunyai dampak yang besar terhadap sistem yang kita bangun. Adapun langkah-langkah melakukan daftar risiko, yang pertama adalah kita melakukan analisa terhadap kemungkinan risiko, baik itu proyek kita, infrastruktur kita, maupun aplikasi kita. Lalu yang kedua adalah kita tuliskan kategori setiap risiko itu. Yang ketiga, kita tuliskan kemungkinan atau probabilitas terjadinya risiko tersebut. Yang keempat, kita tuliskan dampaknya terhadap sistem kita. Dan yang terakhir adalah kita tuliskan solusinya. Bisa diperhatikan terhadap tampilan Excel berikut. Ini merupakan QA, risk register atau daftar risiko yang kemungkinan terjadi terhadap sistem kita. Yang di sini ada no water, lalu ada keadaan udara segala macam. Risikonya kita tulis, lalu di kolom sebelah kanannya ada kategorinya, kategori setiap risiko. Lalu sebelah kanannya lagi ada kemungkinannya atau probabilitasnya terjadi. Sebelah kanannya lagi ada dampaknya yang akan terjadi. Lalu yang paling terakhir adalah solusi yang akan kita lakukan terhadap risiko tersebut. Prinsip terkecil dalam pemberian hak akses adalah konsep keamanan di mana setiap orang memiliki hak akses dasar yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka, termasuk akses secara fisik dan tidak lebih. Artinya contohnya seperti ini.
tim sales hanya dapat mengakses folder sales dan tidak dapat mengakses folder lainnya. Untuk di Windows, di operating system Windows, baik itu Windows 10 maupun Windows Server, group dan role dapat digunakan untuk mengatur dan mengontrol hak akses atau izin dari masing-masing user dari suatu organisasi maupun domain. Hal ini dinamakan dengan agency regulation. Social engineering atau rekayasa sosial merupakan upaya untuk mendapatkan informasi dengan memanipulasi psikologi manusia. Serangan ini disebut juga dengan serangan phishing. Dapat dilakukan melalui berbagai macam cara. Yang paling sering adalah melakukan penipuan melalui website, lalu sambungan telepon, dan juga email. Di mana tujuan phishing tersebut adalah untuk mendapatkan informasi dari user, bisa username, password, biodata, akun bank, dan lain-lain. Oleh karena itu, pastikan jangan pernah memberikan data diri Anda, entah itu password, PIN, akun bank, ataupun yang lainnya, kepada siapapun, termasuk terhadap administrator IT di organisasi Anda maupun petugas bank di mana Anda menyimpan uang Anda. Attack surface merupakan seluruh cara untuk menyerang suatu sistem, baik itu secara infrastruktur, aplikasi, akun karyawan, dan lain-lain. Yang perlu kita perhatikan bahwa semakin besar sistem atau aplikasi yang kita bangun, maka akan semakin banyak cara untuk menyerangnya. Contohnya adalah di aplikasi, kita dapat menyerang aplikasi melalui port number yang digunakan oleh aplikasi tersebut, ataupun mungkin layanan yang digunakan oleh aplikasi tersebut, atau mungkin dari username password yang dimiliki setiap orang untuk aplikasi tersebut. Bahkan ukuran aplikasi, semakin besar ukuran aplikasi, maka akan semakin banyak cara untuk menyerangnya. Dan yang ketiga adalah kode aplikasi itu sendiri, karena seringkali kode aplikasi untuk testing itu tidak dihapus, sehingga bisa menimbulkan celah atau backdoor. Serangan terhadap jaringan bisa dilakukan melalui ukuran jaringannya. Semakin jaringan itu besar, maka akan semakin besar pula cara untuk menyerangnya. Lalu lokasi-lokasi perangkat yang tidak dilindungi rentan terhadap serangan. Contohnya kita menyimpan access point di meja, itu akan sangat rentan terhadap serangan dari orang lain. Lalu perangkat-perangkat keamanan, di mana perangkat keamanan ini tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Ketiga, kita dapat melakukan serangan terhadap karyawan dari cara hak aksesnya, lalu dari perilaku buruk daripada karyawan sendiri, sehingga memudahkan orang lain melakukan social engineering. Oke, video bagian pertama sampai di sini. Kita akan lanjut ke video berikutnya untuk topik yang kedua. Jangan lupa tetap diikuti. Terima kasih.